Lek waya mati kan dikon metu nyawane. Lek wong sing iman mboten, Pak Bu, ditarik. Itu diajak keluar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik di badan yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo keluar ya. Ayo keluar. Irji'i ila rabbiki, ayo keluar pada Tuhan. Radiyatan mardiyah, Tuhanmu itu radiyatan mardiyah. Tapi ketika orang kafir enggak. Begitu akan keluar, wayai keluar, gak gelem metu, Pak Bu. Nggih. Gak gelem metu. Makanya di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan ketika nyawanya orang-orang yang dolim itu gak mau keluar, orang kafir gak mau keluar, diantemi malaikat apa? Ngoten lho. Nyawa itu diantemi. Lah karena diantemi gak gelem metu, melayu. Nyawane melayu. Melayu yang sikil. Melayu nang tangan, wantemi be malaikat. Ngoten. Terus ya Allah ngeten ten kene surat 6. Oke, surat 6. Di ayat 93. Di tengah-tengah ayat itu ada kalimat ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro, ngeten nggih mriku? Idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayati tastakbirun. Niki alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Tekanan sakaratul maut itu apa? Nazak ya. Sekarat. Kalau kamu melihat bahasa ayatnya, ngeri kamu. Ngeri. Kalau orang zalim nih, alamatnya zalim. Kalau orang zalim nanti dicabut nyawanya, ngeri kamu lihat kalau melihat. Kenapa kok ngeri? Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Basitu aidim, diwantemi malaikat. Di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan diantemi malaikat itu nyawane gak gelem metu. Melayu nang kuping, diwantem melayu nang sikil, ngoten. Diwantem melayu nang rambut, ngoten. Kadek malaikat muni ngeten, gak trimo ngantemi Pak Bu, muni ngeten. Sambil berkata, Nggih. keluarkanlah nyawamu. Nyawono, tono nyawamu. Ayo tono. Diomong pisan kesalahane. Apa kesalahane? Di hari ini kamu dibalas dengan sesaat yang sangat menghinakan. Kenapa kok sangat menghinakan? Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar. Perbuatanmu, bahasa kula, perbuatanmu yang kamu lakukan itu kamu atasnamakan Allah, itu sumbernya gak teko Allah. Perbuatanmu sing kok lakoni iku ditiru wong-wong, kok atasnamakan Allah, sepertinya kok framing apa? Islam. Iku gak teko Rasul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di surat An-Nur ya. Kemarin sampai di ayat 56, 55. Di situ berbicara tentang Allah menjanjikan kemenangan perjuangan Islam dengan syarat amanu wa amilus sholihat. Orangnya beriman lalu wa amilus sholihat, mau berbuat kebaikan, dijanji oleh Allah kemenangan. Di ayat 56 ini Allah memerintahkan kepada kita agar mendirikan sholat, lalu mengeluarkan zakat, taat pada Rasul. Kalau mau begitu, la'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Bapak Ibu sekalian, sholat itu sudah kita lakukan setiap hari. Setiap perintah sholat itu didirikan, bukan dikerjakan. Makanya perintahnya itu wa aqimu, koma itu berdiri itu tegak. Kalau sholat itu dikerjakan, itu sama dengan bekerja mencari lebih banyak. Tapi sholat itu didirikan, karena didirikan ada ketentuannya, ada waktunya, ada caranya, begitu, yang sudah diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Bapak Ibu, ayat ini menurut catatannya Ibnu Katsir, Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar mengerjakan sholat. Bentuk mengerjakan sholat itu adalah bentuk menyembah kepada Allah.
yang dengan sholat itu tidak menyekutukan Allah. Aturan yang diberikan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah itu bentuknya yang mahdho, yang diatur oleh Allah namanya sholat. Dan setiap makhluk itu punya peraturan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka untuk menyembah Allah, ya sholat, Bapak. Contoh kalau di dalam surat 24 ini ya, di ayat 41, di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru sofatin kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Sampai terjemahkan. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Nah, Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Terus dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Nah di sini burung bertasbih, gunung bertasbih, batu bertasbih, tumbuhan bertasbih. Di sini dicontohkan oleh Allah, burung ya bertasbih dengan cara mengembangkan sayapnya. Nah di sini burung itu terusannya ayat, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Ayam itu ya bertasbih ya sembahyang. Mereka itu tahu caranya sembahyang. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Yang lain tidak tahu. Cacing termasuk tasbih juga. Cuma kita tidak tahu. Yang tahu cacing dengan Allah. Nyamuk itu bertasbih. Yang tahu hanya Allah dengan nyamuk caranya. Karena ayat ini diakhiri wallahu alimun bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan semuanya dipantau oleh Allah, termasuk di bawah nyamuk, tengu, ngertas tengu, binatang kecil, termasuk amubah, termasuk virus. Virus itu bisa saja itu dikirim oleh Allah. Orang menamakan corona. Karena kejadian tahun 19 disebut corona 19. Nah, jenenge Covid. Bisa terjadi tidak seperti itu. Tapi semua mengabdi kepada Allah. Tergantung bagaimana Allah nanti memerintahkan. Soalnya tentara Allah niku terdiri dari nyamuk saja sudah, manusia sudah kalang kabut, Bapak. Allah itu kalau mengiringkan tentara niku mboten nate, mboten ketok gede, mboten. Sing dipandang cilik-cilik diremehkan oleh orang itu bisa jadi tentara. Angin pun juga bisa jadi
tentara untuk menghancurkan orang yang durhaka kepada Allah. Karena itu di ayat ini tadi kita diperintah oleh Allah, dirikanlah sholat. Yang kedua, membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang makhluk yang lemah dan makhluk yang fakir, yang miskin. Kemudian hendaknya juga mengerjakan hal tersebut taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu sekalian, mengaku dirinya saya seorang Muslim terus taat pada Rasul itu. Mboten mesti. Makanya ana wong jenenge munafik. Munafik itu menyatakan bahwa dirinya Islam, tetapi menjelek-jelekan Islam. Apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat itu tidak sama. Itu munafik. Dan orang munafik itu nanti dikumpulkan oleh Allah dengan orang kafir di neraka jahanam. Tempat yang paling dalam, paling bawah sendiri itu tempatnya orang munafik. Padahal orang munafik itu ya dia sholat, dia juga berbuat yang baik. Tapi karena mulutnya dengan perbuatannya tidak sama, itu akibatnya seperti itu. Nah, sekarang tidak kelihatan Bapak sekalian, besok dirasakan itu besok setelah kematian. Sekarang ini tempatnya ujian, kita ini diuji oleh Allah. Seberapa ketika diberi dunia ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Manusia ini ngeten, ya suka berbuat yang tidak diatur agama, tetapi diagamakan, itu suka. Karena itu Allah berpesan di surat 6, ya bersani. Di surat 6 itu ada pesan, tapi pesan ini pesan larangan, Bapak. Ayat 116. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kenapa? Iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. Nah, kalau kamu uripmu melok wong angger wong mbok ikuti, perilakunya sepertinya dilakukan koyok-koyok melakukan keislaman, ciri-ciri yang dilakukan dalam Islam, dipoles dalam Islam, di framing Islam. Tapi itu bukan sebuah aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kamu mengikuti, kono ikuti lagi. Kono kegiatan ini mbok ikuti lagi. Framingnya kayak Islam, kamu ikuti lagi. Framingnya seperti Islam. Terus ya Allah kata, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Disesatkan. Makanya kalau mau berbuat itu Bapak Ibu sekalian, kayak perintah Allah kan wa'atiur rasul nih Bang. Ya. Wa'atiur rasul. Taatlah kamu pada Rasul. Sekarang kalau Rasulullah tidak memberikan contoh dalam kehidupan beragama, nggak ada contoh dari Rasul. Nggak ada contoh itu nggak. Kabar dari hadis tidak ada, sahabat juga nggak pernah melakukan,
tabi'in juga pernah melakukan, lalu dilakukan oleh orang di bawah Rasulullah, di framing seperti Islam. Nek kau melok, on balak-balik melok, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa kok menyesatkan? Terus ya Allah ngeten. Mereka tidak lain adalah mengikuti persangkaan belaka. Nggih. Persangkaan. Jadi aku tak berbuat begini nanti akan jadi begini. Harapannya seperti ini, itu jenenge dzon. Dzon. Napa jenenge dzon niku? Sangka, wasangka. Nyongko-nyongko, koyok-koyok wis aku melakukan seperti ini nanti dapatnya seperti ini. Ngoten. Dzon. Dan itu banyak dzon itu yang di framing dengan agama. Koyok-koyok aku mau ngoten. Koyok apik. Terus di akhir ayat, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ngertos berdusta. Berdusta niku ngeten. Apa yang mereka lakukan itu di atas namakan Allah, dusta itu. Itu dusta. Oh, duduk teko Allah kok. Gak ono contoh teko Rasul. Dia melakukan, itu namanya berdusta kepada Allah. Jadi dusta itu gak diomong, Bapak. Dapat kita lihat dari perilaku itu. Itu sudah sebuah perbuatan yang dusta. Kalau itu dilakukan terus-menerus, tidak bertobat kepada Allah. Kalau bertobat selesai. Tapi kalau itu tidak bertobat kepada Allah, maka nilainya sama dengan zalim. Zalim. Karena dia berdusta. Mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak dari Allah, dari Rasulnya. Itu zalim. Karena itu pernah Rasulullah itu bicara terhadap sahabatnya dan istrinya ada di situ, Aisyah. Rasulullah mengatakan ngeten. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Ini boleh diterjemahkan ini. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah senang ketemu orang itu. Barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah benci karo wong iku. Di sini dalam bahasa Arab yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab itu, Pak Bu, ono kalimat man ahabba liqa Allah niku, itu terjemahannya niku mati, Pak. Jadi kalau letter luck-nya ngeten, barang siapa yang seneng karo mati, ngeten, maka Allah seneng ambek wong iku. Tapi barang siapa yang benci karo mati, maka Allah benci dengan orang itu. Nah, kalau diajak bicara seperti ini, kira-kira awake dhewe seneng enggak ambek mati? Seneng enggak? Lah lek gak seneng padha mbek basahe ten niku wau. Sapa sing gak seneng karo mati? Allah gak seneng karo wong iku. Makanya istrinya juga protes, ya Rasul. Kulluna nakrahul mauta. Kita ini semua ya benci dengan mati, ya Rasul. Kalau begitu Allah benci dengan kita. Laisa kamisli, tidak seperti itu wahai istriku. Tidak seperti itu. Tapi barang siapa yang busiro,
orang yang ketika mati orangnya beriman, busiro, akan diberi oleh Allah kabar gembira dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, dan surga. Sebagaimana di surat 41 ayat 30 itu. Surat Fusilat di ayat 30 itu Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ya. Di ayat 30. Di situ kan disebutkan oleh Allah kan. Di ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yes. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Nah, di sini dadanya distempel. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ketika orang mau meninggal, kalau orang beriman itu ditunjukkan surga, tunjukkan kesenangan. Padahal nyawa niku lek jange dicabut niku dalam hadis riwayat Tirmidzi niku disebutkan rasa sakitnya itu seperti ditusuk pedang 300 kali. Rasa sakitnya. Tapi karena ditunjukkan oleh Allah surga, senang, maka rasa ini menjadi apa? Nggih, berkurang. Jadi walaupun sakit tetapi rasanya itu ditambani karo kesenangan itu. Karena ditunjukkan seperti itu. Kira-kira seneng mati apa susah mbek mati? Senang. Maka ketika orang itu senang, ahabba liqa Allah. Maka Allah senang terhadap orang itu. Dipilih matinya Pak Bu karena lebih baik daripada hidup di dunia. Dunia kan soro Pak Bu. Kati mangan elere nyambut gawe sik. Nggih. Wis ana kaspene jebol kaspe. Gak iso enak lek gak digodhog dhisik. Leren ngonceki bareng. Leren ngedang bareng. Kalau di surga ndak. Apa yang diinginkan datang, apa yang diminta datang. Diinginkan saja, guru diomong oleh teko. Oh, itu kenikmatannya diberikan ketika apa? Nanti di surga. Belumnya ditunjukkan, senang orang itu. Tapi sebaliknya, jika yang mati itu orang-orang kafir atau zalim, busyira bi adzabin. Diberitahu oleh Allah dengan azab. Murkanya Allah, azabnya Allah ditunjukkan, nerakanya, siksanya yang akan diterima oleh orang tersebut. Kira-kira seneng nggak dengan mati? Mboten seneng. Mboten. Karena nggak seneng, kan lek waya mati kan dikon betul nyawane. Lek sing iman mboten Pak, ditarik. Itu diajak keluar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik di badan yang baik.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo keluar ya. Ayo keluar. Irji'i ila rabbiki. Ayo keluar pada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Tuhanmu itu radiyatan mardiyah. Kamu ridho dan kamu akan diridhoi oleh Allah. Betulnya lo enak Pak. Tapi ketika orang kafir enggak. Begitu akan keluar, wayahi keluar, gak gelem metu Pak Bu. Nggih. Gak gelem metu. Makanya di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan ketika nyawanya orang-orang yang dolim itu gak mau keluar, orang kafir gak mau keluar, diantemi malaikat Pak. Ngoten. Nyawa iku diantemi. Lah karena diantemi gak gelem metu, melayu, nyawane melayu, melayu yang sikil, melayu yang tangan, wantemi be malaikat. Ngoten. Terus ya Allah ngaten ten gene surat 6. Nggih, surat 6. Di ayat 93. Di tengah-tengah ayat itu ada kalimat ngaten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro, enten nggih mriku? Idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayati tastakbirun. Niki. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Tekanan sakaratul maut itu apa? Nazak ya. Sekarat. Kalau kamu melihat bahasa ayatnya ngeri kamu. Ngeri. Kalau orang zalim nih, alamatnya zalim. Kalau orang zalim nanti dicabut nyawanya, ngeri kamu lihat kalau melihat. Kenapa kok ngeri? Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Basitu aidim, diwantem malaikat. Di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan diantemi malaikat itu nyawane gak gelem metu. Melayu nang kuping, diwantem melayu nang sikil, ngoten. Diwantem melayu nang rambut ngoten. Kadek malaikat muni ngeten, gak trimo ngantemi Pak Bu, muni ngeten. Sambil berkata, Nggih. keluarkanlah nyawamu. Nyawono, tokno nyawamu. Ayo tokno. Diomong pisan kesalahane. Apa kesalahane? Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Kenapa kok sangat menghinakan? Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar. Perbuatanmu, bahasa kula, perbuatanmu yang kamu lakukan itu kamu atasnamakan Allah, itu sumbernya gak teko Allah. Perbuatanmu sing kok lakoni iku ditiru wong-wong, kok atasnamakan Allah, sepertinya kok framing apa? Islam. Iku gak teko Rasul. Ngertos? Iki sebabnya kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Lalu di akhir ayat, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, menyombongkan diri kamu. Menyombongkan diri ini gak peduli kan teman. Padahal ayat Allah niku ditunjukkan itu agar supaya orang itu kalau dibacakan ayat Allah niku tambah imannya.
Harapannya kan seperti itu. Ya. Ciri-cirinya orang mukmin itu kan begitu, Bapak. Idza tuliyat alaihim zadathum imana. Di surat 8 itu. Ya, surat apa nih? Surat Al-Anfal. Ya. Di ayat 2. Itu kan kalimatnya kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat 8 ayat 2 menyampaikannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Oh, disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Bukan disebut nama Allah tuh ndrodok geblak mboten Pak Bu. Mboten gemetar ngoten. Getar hatinya itu ada getaran untuk membawa alat gerak menuju kepada panggilan Allah itu. Disebut nama Allah. Allahu Akbar, getar hatinya. Suara yang dari luar masuk di celah-celah angin-angin omah masuk belang natap tembok, tiang kok tembok natap kuping, tiang adzan. Getar hatinya, Pak. Lalu memerintah alat gerak untuk menuju ke tempat wudu untuk menuju pada panggilan. Niku jenenge disebut nama Allah, getar hatinya. Itu tandane wong iman. Lek gak getar mboten iman, masih himen, Pak Bu. Nggih. Gak iman tapi himen. Nggih. Ngaku dirinya iman tapi ndak jadi iman. Jamaah itu ngoten, Pak Bu. Kudu dilatih. Sembarang kudu dipaksa untuk melakukan kebaikan. Wong kula wis biasa jamaah, gak jamaah pisan rasane ono sing kurang. Iya. Biasa sholat malam, gak sholat dulu. Gaton, ya Allah aku mang lapo kok gak sholat itu. Kaya ono sing kurang itu, Pak. Karena sudah terbiasa menjadi milik itu. Orang itu kalau sudah biasa membaca bismillahirrahmanirrahim, mari nyekel apa-apa kate lebokna mulut muni bismillahirrahmanirrahim. Secara otomatis itu, Pak. Ben nyekel apa ae sing jange dilebokna mulut muni dhewe niku. Menjadi miliknya gitu. Nah, kalau ana wong terus gak gelem jamaah, pisan pindho, katakan 1 minggu gak jamaah, meneh wis saras-sarasan, wabot baleni maneh. Dadi rasane kaya lek jamaah iku susah. Lek gak jamaah seneng. Itu menjadi kebiasaan akhirnya. Karena itu dibiasakan untuk berbuat baik itu. Nah, orang mati niku tidak jauh dari kebiasaan. Halo? Biasanya ngomong apa? Ya iku engko matine. Ya. Biasa berbuat apa? Ya iku engko matine. Lek wong biasa datang ke pengajian, gak ada ke pengajian, Bu, matine, Pak. Oke. Wong ku lek biasa berbuat baik, tidak jauh dari perbuatan baik itu matinya. Karena kebiasaan. Karena itu berbuat itu harus dipaksa. Padha barek cilik nih. Anak kecil iku lek apane lahir terus metu arek wutuh kok ngono ya. Ya iso nangis. Ya arek iso nangis. Tapi lek diduki apa sego sak piring ya gak dipangan mbak arek. Ya gak dipangan walaupun areke wutuh aku. Duwe mulut ya duwe tangan. Kudu dipaksa. Iku mlebune dipaksa. Gak gelem arek ajane. Dipaksa lek wong Jawa biyen nek jaman cilikan kula niku nggih dilotek jenenge napa niku sego di ngono di wah ambek pisang nggih ya. Warek ana nangis dilowotek ngono. Sakjane ya gak mentoh lho ya. Gak gelem areke.
Tapi yo entek akhire segone. Nggih. Mek nangis-nangis cegluk, nangis-nangis cegluk. Suwe-suwe lho areke lho gak dilothek, goleki wae. Goleki. Iwak disingit-singit nang entek tambahan. Digoleki ambare. Ae dhewe nggih ngoten, berbuat baik niku harus dipaksa, Pak Bu. Mulai wis seneng karo perbuatan baik, goleki, Pak Bu. Lek gak berbuat baik itu rasanya gak enak, ngoten. Jadi kudu dipaksa, memang bukan agama gak dipaksa. Loh, lek masuk agama gak ono paksaan. Tapi ketika kita berada di dalam Islam, melaksanakan sebuah kebaikan harus dipaksa dirinya. Dah oleh ngenteni alas kapan-kapan. Lho ya matek kok. Kudisian matek, Pak Bu. Ojo ngenteni kapan-kapan. Ya saiki. Saiki mumpung gorong linu ngoten lho. Lah engko lek sampai linu ya campur linu niku. Nggih. Soale antara si enom ambek wis tuwa niku beda. Wis tuwa niku proyek, ngertos proyek kan. Ndukur prop, kon isor seyek. Ngoten. Wis tuwa niku. Tapi ibadah tidak boleh lepas walaupun seyek. Muga iso ambek ngadeg, sampai lungguh sih. Ibadah tetap. Nah itu proses hidup. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Sapa sing dipanjangna umure, kekuatane dijogo. Nunaqishu dikurangi kali Allah, Pak. Nikmate dikurangi, rasane dikurangi. Ngoten lho. Masih gerak refleksnya ya dikurangi, Pak. Makanya wong oleh istuwa ini kecakot-cakot ae ngoten. Nggih. Sing ngalami tuwa ini. Jenom enggak, Pak. Lah istuwa niku kecakot-cakot tenan. Gak apa-apa kesel ambek idune dhewe. Ya ngono iku, soalnya perintahe karo sing dilakoni gak cocok. Karepe perintahe idumu lho leken. Si jarene ilate, lho cek gak iso ngelek. Perintahnya guru teko kono. Akhirnya kesel lah, Pak. Makanya bersyukurlah kalau ndak punya gigi itu. Napa? Sebab napa? Lek gak duwe gigi, Pak Bu, masih kecokot ilate gak apa-apa. Tapi lek gigine woto wis tuwa, gigine woto, didulu kecakot ledek gigine, Pak Bu. Allah Maha tahu, mengati diprotoli situk-situk ngene. Ben seimbang. Ngoten lho. Oh, masih potongannya beda, Pak Bu. Lek biyen niku gagak-gagang nggo tas ngono, jerone laptop. Jerone ku buku. Wah. Saiki tuwek yang nggawa tas. Nggih, jerone obat, Pak Bu. Remason. Pak Pungson. Nggih. Biyen nek medhiti nang kantor, saiki medhiti nang rumah sakit. Goleki rumah sakit. Itulah proses, nggih. Karena itu orang yang diberi oleh Allah kekuatan masih berpikir kekuatan baik. Itu dimanfaatkan. Di ayat ini tadi mengatakan bahwa tandanya orang yang beriman itu ada suara menyebut nama Allah, getar hatinya untuk menunjukkan merintah alat gerak untuk melakukan sebuah perbuatan yang panggilan dari Allah. Nomor loro iku lek idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, lek diwacakno ayate Allah jak ngaji ngene zadathum imana. Ayat Allah ini kan ono loro. Sisi itu yang ditulis jenenge Quran, sisi itu yang tercipta. Ya termasuk awake dhewe niki nggih ayat. Ayatun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tanda kekuasaan Allah. Makanya wa min ayatihi
dan dari tanda bagian tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum. Allah menjadikan kamu dari jenis kamu. Nah, biasanya digawe ono pernikahan niku nggih. Nggih. Itu tanda dari kekuasaan Allah. Gawe jenis lanang, gawe jenis wedok dari jenis kamu sendiri. Banyak ayat wa min ayati, dan dari tanda, sebagian tanda dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah banyak, sebagian tanda banyak. Orang bisa mengarungi laut niku karena Allah sakhor laut itu disakhor oleh Allah, dilemahkan. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa ngarungi laut. Nah, iso ngarungi, maka orang itu bisa mengambil hasil dari laut. Apa? Lahmantoria, daging segar. Napa jenenge? Iwa. Watas takhriju min, dan kamu akan bisa mengambil dari apa yang ada di dalam laut itu. Di mutiaranya, apa emasnya, intannya dari laut. Kekayaan laut itu besar. Nah, itu tanda dari kekuasaan Allah. Salah satu di antaranya. Si nomor 3 wong iman iku terhadap Allah, nggih. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, tawakal. Setelah dia berusaha dengan baik, sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, tawakal. Jadi kembali di ayat ini tadi Bapak sekalian, kalau ada orang melakukan sebuah perbuatan seperti ibadah, tetapi sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya, bahayanya juga pertama kalau mau meninggal diantemi malaikat. Yeah. Tapi tetap keluar, nyawanya tetap keluar, diantemi melayu itu, tapi tetap keluar, walaupun diumumkan oleh orang-orang telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ini telah meninggal dunia dengan usia sekian, dengan tenang. Jare sapa tenang? Diwantemi malaikat ya gimana? Gak ero wong iku. Tapi diumumno dengan tenang. Ya gak apa-apa sing ngumumno, Pak. Pancene gak ero arene. Tapi lek kita ero, momone ero, ngeri kamu. Ngoten. Makanya di surat 8 ayat 50 zaman dulu. Surat 8 ayat 50. Surat Al-Anfal. Iku wong kafir kok. Iku lek kate mati ku ya padha ngono. Iku mang wong napa niku? Zalim, ya pokoke wong munafik. Walau taro idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ya. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, Nggih. seraya memukul muka dan belakang mereka. Oh, diantem. Wong metu gak gelem. Wantem. Melayu ngalor, melayu ngatur. Melayu nang rambut, melayu nang kuku, melayu nang ngoten, Pak Bu. Tapi pada akhirnya yang metu diantem nih. Ngoten. Malaikat lho muni ngeten. Dan berkatalah, Nggih. rasakanlah olehmu sesa neraka yang membakar. Nggih. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Ngeri kamu kalau melihat. Allah mengatakan, Allah berfirman seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya ngeten lek kate melakukan suatu perbuatan sing nilainya ibadah. Pak, Bu, ini catatan ya. Lek kate melakukan sebuah perbuatan yang bernilai ibadah, kudune ndelok Quran. Kudune ndelok dilakoni Rasul enggak ngoten.
Kalau itu tidak ada perintah dari perintah, dasarnya perintah. Jadi nek kate ngelakoni sebuah kebaikan, itu caranya melihat ini diperintah enggak dengan Quran. Ini dicontohkan enggak dengan Rasul. Ngoten lho. Kalau itu tidak ada perintah dari Quran, tidak ada dicontohkan dari Rasul, jangan sekali-kali melakukan, mengikuti orang yang melakukan yang tidak ada dari dasar perintah Quran dan contoh dari Rasul. Kena ayat nih kau wow. Surat 6 ayat 116 baru. Ada enggak? Mereka itu ilayadunun. Mereka itu hanya yadunun, nyangka-nyangka. Berbuat demikian itu nanti begini, dapatnya begini. Nyangka-nyangka, bukan perintah. Nah, di akhir ayat ini surat 24 ayat 56 niku, lek kamu melok taat pada Rasul, la'alakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengerjakan hal ini pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di surat 9 ayat 71. Di situ Allah menyatakan di akhir ayat, dibaca aja dari muka. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nih, yang terjemahkan. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, lanang wedok iman. Terus sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Terus Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Pekerjaannya wong iman nang ngoten. Ya, ngejak kancane berbuat baik. Ane ana pengajian ono di-share. Ada pengajian sana. Ini ngajak baik. Iku ono beli tanah urunan 1 meter 20.000 misalkan. Baik, ngoten niku jenenge apa? Ngejak baik. Iki Al-Basit tanahe gurung mari. Urunan 1 meter 1.000 misalkan. Ngoten niku jenenge bil ma'ruf. Lah wong iman niku Pak Bu mboten ngoten tok. Yang nomor 2 mencegah dari yang mungkar. di sini. Terus ciri lagi yang ketiga mendirikan sholat. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini wa yuti'unallaha wa rasulahu, taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, taat mutlak Bapak Ibu sekalian, tidak ngenyang, sami'na wa ata'na. Lek ngono terus ya Allah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rahmatnya Allah datang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat itu pertama kali dihisab nanti di akhirat. Itu yang pertama kali ya sholat yang dihisab. Catatan buku niku yang kita lakukan setiap hari ini nanti kan diberikan oleh Allah. Terus ya Allah, Iqra kitabaka, ayo bacaan kitabmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Cukup kamu sendiri yang bisa menentukan dirimu nanti kemana endingnya. Bacaan kitabmu. Ngoten. Diwaca Pak Bu. Kita semua membaca. Kadang-kadang kancane kongkon maca.
Maca kitabku. Kancane kon maca. Karena dia baik, isinya kitab lo baik. Makanya kancane kon maca. Maca kitabku. Nah, ketok api mesti yakin dirinya. Saya taat. Insya Allah nanti saya akan dihisab dengan mudah. Karena hisab itu ketika ada hadis, ketika Rasulullah itu menyatakan besok itu kalau ada hisabnya, ketika dihisab niku lek wonge perbuatannya apik itu hisaban yasiro, sing oleh bagian dari arah kanan. Kaya surat 84 ayat ayat 4. Teman tinggal di surat 84 ayat 4. Di situ disebutkan surat Insyikok, ya. Ayat itu ayat 8. Pulau ayat biden. Surat 84 ayat 8. Nah, di ayat 7 kan gitu. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fa saufa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Tapi Rasulullah menyatakan ini, susah golek ana wong dihisab itu susah. Terus Aisyah istrinya, ya Rasul, bukankah Allah akan memberikan hisab dengan mudah orang yang mendapatkan bagian dari kanan itu, ya Rasul? Rasulullah menyatakan itu arot. Rasulullah menyatakan begitu. Lalu barang siapa, dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang dimunakosa, dimunakosa, boleh ono di mahasiswa itu kan, gaya skripsi kan dimunakosa, itu diteliti Bapak, dengan seteliti-telitinya. Wah, direvisi dengan, ya lek skripsi direvisi kok balik mana lah, mereka yang penting revisi. Hitam dan putih aja, salah tutuk ngono, benar radia. Mboten, itu mriki mboten revisi kok balik mana ya ngono. Yen kono mboten caket, kok kepengin balik nantunya ya gak ono. Walaupun mereka menjerit-jerit, ya Allah panjang kembalikan ke dunia nakmal solihah inna mukinun, penyebalik tentunya ya Allah kalau tak berbuat baik, kalau niki saniki yakin memang terjadi seperti ini. Ya dilokno mbek malaikat. Buka asep cak ukut biyen wis ana peraturan wis dikandani kon gak ngandel. Besok akan terjadi seperti itu. Siapa yang dimunakosa, dia akan celaka terus ya Allah. Rasulullah. Celaka. Itu kalau sudah dihisab oleh Allah seperti itu. Karena itu mudah-mudahan kita ini nanti diberi oleh Allah hisab yang ringan. Nah, di sini disebutkan niki lah. Man khusiba udhiba. Qalat Aisyah fakultu aulai saya kulullahu ta'ala fa saufa yuhasabu hisaba yasira. Qalat faqala iman innama dzalika ardun walakin man nukisa hisaba balik. Siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman ya Rasul, fa saufa yuhasabu hisaba yasira. Wow. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal itu adalah arot. Namun barang siapa yang dimunakosa hisabnya,
maka ia akan binasa. Subhanallah. Wih, menakutkan Bapak sekalian besok. Padahal ya munakosah besok ya wajahnya ini, mulut kita ya mulut ini, mata kita ya mata ini. Karena badannya kan badan kita dibaleknan. Wetenge ya weteng iki, Bapak. Sikile ya sikile, jempolane ya jempolan iki. Gak dikurangi belas sampai Allah. Dikembalikan sebagaimana penciptaan pertama. Nah kelambine, engko dikai kelambi kali Allah sing iman. Sing gak iman gak dikai kelambi. Dadi muto ya gak sandalan ya gak apa. Sing iman nanti dijamin kayak kelambi. Tetap dihisap, semuanya dihisap. Sing mati cilik ya dihisap, masih kurang tahu berbuat apa-apa. Dihisap semua. Cuma hisapnya ana sing suwe, ana sing gak, ngoten Bapak. Ana sing lek urusane akeh ngono. Kare duwe pabrik akeh ngono, suwi hisape. Suwi Bapak. Ayo contohnya wong sing jurusan Banyuwangi ku ana duwe bis. Bis jurusan Banyuwangi jenenge Akas. Ono ditulis NR, ono sing ditulis apa? AS napa? Asri. Nah. Setelah saya tanyakan itu kan ada supirnya. Supirnya itu biasa saya pakai. Ada sebagian, wah bah itu punya apa? Bis itu 3.000. 3.000 ngitung tak pegel lho Pak Bu. Gak melu duwe bis. Bojone 3.000-an, 1.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngoten niku lek akeh sedakonya cocok karo amal perbuatannya dengan yang diberikan oleh Allah kenikmatan itu ya suwi tapi enteng. Ngoten. Tapi lek gak cocok kok. Muga-muga. Cuma ngeten, ana ayat ngeten. Ana ayat ngeten. Di surat 2 ya. Surat 2 ayat 80. Nih sampe tingali. Niki sing berfirman Allah, dudu kula nggih, kula dudu nama. Surat 2 ayat 80. Nah niki. Dan mereka berkata, Nggih. kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ono sing ngomong ngoten niku. Aku yo gak bakal disentuh api neraka. Umpama aku mlebu neraka ngono, terus si ayat niki. Kecuali selama beberapa hari saja. Paling ya 3 dina. Aku mlebu masuk neraka 3 dina sak minggu utawa sak minggu. Soalnya mikir ngeten, wah aku lho salat jan. Aku wis zakat dan misalkan ada yang mengatakan. Langsung Rasulullah diperintah oleh Allah. Ya Rasul, kandhanono wong sing ngomong ngono iku. Kul, sampaikan ya Rasul, attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu. Am taquluna 'ala Allahi ghairul haq? Fala yukhlifallahu ahdahu. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Katakanlah, Nggih. sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Ya. Wis kon trimo janji ambek Allah. Lek mlebu neraka gak suwe. Terus Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? apa kon mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya? Bahasa mriki kon ngawur ah, muga ngoten.
Ora ngono ayat 81. Bukan demikian. Ora ngono. Ngoten. Lah sing bener ya apa? Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya. Lah, wong iku berbuat dosa gak leren-leren dosa sampai mati gak tobat. Terus ya Allah, Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. kekal lho Bapak. Nggih. Kekal menurut Allah. Lek dosane terus gak tobat. Waliane walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sama terjemahkan. Dan orang-orang yang beriman Nggih. serta beramal soleh. Nah, wong iman, amal soleh, amali soleh terus sampai mati. Lalu, Mereka itu penghuni surga. loh, penghuni surga. Nah surga, Mereka kekal di dalamnya. kekal. Memang ono ayat nggih. Ono ayat sing pertama nggih, surat 11. Nggih. Surat 11 surat Hud nggih, ayat 70. Berapa ya? Oh 107. Coba hanya tinggal ini. Ayat 106 ya, 107. Surat 11 ayat 106 107. Monggo. Adapun orang-orang yang celaka, Nggih, celaka nggih. maka tempatnya di dalam neraka. Neraka. Wong sing uripe celaka iku nang neraka. Lahum fiha zafiru wasahiq. Terus Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. wong sing celaka iku dilebokno neraka. Wong gak tahu dilebokno neraka, Pak Bu. Terus dilebokno, yo kaget yo. Menjerit-jerit. Mari menjerit-jerit. Nek kuno kan gak tahu adem, gak tahu enak. Menarik nafas, merintih. Iku nang neraka. Sampai kapan kira-kira? 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Loh, madamatis samawati wal ard. Mereka berada di dalam neraka itu selama ada langit akhirat, ada bumi akhirat. Kapan buyare? Langit akhirat, bumi akhirat. Cuma di situ ada kalimatnya ten. Illa masya'a rabbuk. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Loh, ngoten. Ya, Allah menghendaki yang bagaimana? Apakah wis neraka dibuyarno, sekali neraka-nerakaan, utawa mlebu surga kabeh? Itu hak prerogatif Allah nih. Utawa ngene, ya wis kon tak gawe neraka ya. Selama saulan. Kok mari untak entas, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu. Itu Allah mengatakan illa masya Allah, masya Rabbuk. Kecuali itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab Allah berbuat demikian itu inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Allah kalau berkehendak mudah melaksanakan bagi Allah. Ngoten ya, Pak. Cuma ngeten, umpama iya, ngoten. Umpama iya dilebokno neraka dhisik terus dintas, umpama iya. Kita tidak berharap Bapak Ibu sekalian. Awake dhewe enggak berharap, aku tak nang neraka dhisik ya engko nang surga, mboten ngoten. Mo. Iya.
Kita tidak berharap seperti itu. Makanya harus kualitas. Ya apa carane gak keseret nang neraka. Itu yang kita usahakan. Bukan ngene, alah anjene manusa ya gak tahu bener. Mesti mlebu neraka. Awak iya jangan mlebu neraka. Lho pun wonten. Urip itu gak boleh begitu itu, Pak Bu. Kita harus optimis bahwa saya harus masuk surga. Ngoten ya, Pak Bu. Cuma lek muni saya harus masuk surga, perjuangannya dibuktikan. Soalnya lek muni tok diseneni kali Allah. Nggih, oleh nyeneni nek surat 2. Niki. Surat 2 ayat 214 diseneni Pak Bu. Ditakoni maksud kula. Ya. Ditakoni kali Allah ngeten. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul latina khalau min qablikum masadumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kamu terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ayo dewi ngira masuk surga. Oleh gak ngira berarti masuk neraka. Halek ngira, monggo optimis. Cuma buktikan terus ya Allah ngeten. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Oh, orang-orang terdahulu sebelum kamu itu kayak cobaan kali Allah. Macam-macam cobaan ini. Biyen zamane Firaun ya, tukang sisire Firaun jenenge. Weh, sebutan Mas itu kan dudu jenenge dhewe ta iku. Itu digodhog lho Pak Bu. Ngerti digodhog nyene. Iya lek apa jenenge? Telo kaspe digodhog guri Pak Bu. Wong bojone digodhog, sing jeneng Masito kaya digodhog, anake digodhog pisan. Mateng, Pak. Tapi dia tetap mempertahankan kalimat Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, baru masuk surga. Wong wedok pian. Zaman Ashabul Ukhdud berapa puluh ribu manusia digiring nang ngene parit dibakar mati entah-entahan Pak. Ya apa rasane wong dibakar kayak minyak diparit hanya mengatakan Allah Tuhan saya lalu dia melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Bakar. Kulo baru surga. Tapi yo gak oleh aku kapan ya dibakar gak oleh ngoten Bapak. Perjuangan, memperjuangkan Islam itu akibatnya seperti itu. Wah, awake dhewe niki sakjane jek enak Pak Bu. Perjuangan Islam jek enteng andi-andi disengkuyung. Oh, zaman biyen luar biasa. Lah saiki ki yo ketoke kaya ya sedo antep yo. Nggih, mulai antep niki. Nggih, memperjuangkan Islam. Tapi jangan berhenti Pak Bu, memperjuangkan Islam. Mati saiki ya padha mati meneh-meneh kok. Lek kita memperjuangkan Islam terus mati saiki. Nilainya api, memperjuangkan lho nggih. Lah meneh-meneh mati yo an. Tapi gak memperjuangkan Islam. Elek Pak. Makanya ketika kita berjiwa sebagai patriot yang membela Islam, ya, maka orang itu tidak takut mati. Islam tidak takut mati. Mati lo masih gak saiki yang meneh-meneh ya mati, gak meneh-meneh ya saiki mati. Mati lo mesti Pak. Cuma sebabnya beda. Ngono. Sing mati meneh-meneh ya gak akan ketemu temannya selama-lamanya. Sing mati saiki ya gak akan ketemu selama-lamanya. Mek beda tahun tok ngoten lho.
Beda tahun lo gak ada masalah. Apa sih yang dibanggakan? Ora gak bisa makan tahu lontong. Lah, pikiran kita nggak ke sana. Hidup ini memperjuangkan keimanan. Tujuannya diciptakan itu apa sih? Ide ini loh. Ibadah kan? Nah, ibadah kan berarti memperjuangkan agama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan ada Pak? Lalu lanjutkan ayatnya. Mereka ditimbang oleh malapetaka. Malapetaka. Nomor loro. Dan kesengsaraan. Kesengsaraan. Nomor telu. Serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Goncang hidupnya. Sampai lo Rasul dengan orang-orang yang bersama Rasul muni ngeten. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman. Nggih, muni ngeten. Nggih. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ya Allah, kapan pertolonganmu ya Allah? Mati kabeh pun, rusak sedaya punan. Pun bejat sedaya ya Allah. Kami tidak kuat rasanya. Kayak bahasa kula, Pak. Allah jawabnya tenang, Pak. Di akhir ayat. Ingatlah. Nggih. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dekat pertolongan Allah dekat. Kamu mati, silakan kamu mati gak apa-apa. Hasilmu mati saya nilai sebagai syahid. Pertolongan Allah dekat. Kamu jadi syahid itu pertolongan saya. Nanti kamu akan saya masukkan ke surga. Mati itu membela agama itu pertolongan Allah. Apa yang dilakukan baik besok akan ditolong oleh Allah. Dekat. Dekat itu Pak Bu menurut kamus. Menurut kamus pertolongan dekat itu artinya pasti. Jadi Allah itu pasti menolong. Lah sing jenenge urip niku ya digelir kali Allah, ya menang ya kalah, ya menang ya kalah, ya kalah. Ngoten lho. Rasul ya menang ya kalah, ya menang ya kalah. Tapi itu nilainya harus perjuangan, bukan menang kalah keduniaan. Jadi kembali ke pokok bahasan Bapak. Orang itu kalau mendirikan sholat, sholatnya baik, jiwanya pasti akan memperjuangkan agama Allah. Dan perilakunya, perbuatannya akan terjaga oleh dirinya mendirikan sholat itu. Sampai bagaimana sih perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah? Itu salah satu diantaranya sholat. Terus ancaman Allah seperti apa orang yang meninggalkan sholat? Mboten saged sakniki Pak Bu, sakniki pun 7:30. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.